Halo Slur, pripun kabare? Masih bersama saya Cipto Haryono yang akan selalu menemani hari-hari kalian yang lagi gabut dengan film-film yang sangat ciamik. Dan untuk film kali ini berasal dari Jepun ya lur, alias Jepang, dengan judul A Janitor, rilis tahun 2021. Mempunyai cerita yang cukup seru, di mana ada seorang pemuda yang sudah dilatih sejak kecil oleh seorang yakuza untuk menjadi seorang pembunuh yang terlatih, mau tidak mau harus menyamar di sebuah sekolah sebagai petugas kebersihan untuk melindungi putri dari pemimpin klannya. Namun suatu hari klan yang saat ini ia naungi terjadi perpecahan akibat perebutan kekuasaan dan memaksanya untuk ikut terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Lantas apakah si petugas kebersihan ini bisa selamat dari konflik para yakuza? Hayuklah langsung saja kita simak ke alur filmnya. Film dibuka dengan seorang pria atau ayah yang tiba-tiba ditembak oleh orang yang tidak dikenal saat sedang jogging. Dan setelah ia meninggal, anak dari pria tadi yang bernama Fukami pun harus menjadi anak yatim karena memang ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Namun beruntung saat Fukami tidak tahu harus kemana, tiba-tiba sahabat ayahnya yang bernama Mashima Yoshiki, yakni seorang bos yakuza, dengan baiknya mau mengasuh Fukami sebagai anak angkatnya. お父さんとおじさんはな血よりも濃い。おじさんがお父さんに代わってお前の面倒を見る。 Sekitar 20 tahun kemudian, Fukami yang dirawat oleh Mashima kini bekerja di sebuah sekolah menengah atas alias SMA sebagai seorang OB atau petugas kebersihan. Namun di sekolah itu Fukami bukan benar-benar bekerja sebagai petugas kebersihan, melainkan ia berada di sana karena ditugaskan untuk melindungi putri tunggalnya Mashima yang bernama Xiaowe atau Yui. Dan walaupun Fukami selama ini diasuh oleh Mashima yang seorang yakuza, dalam tugasnya melindungi Yui, Fukami tidak diperbolehkan menunjukkan identitasnya sebagai seorang yakuza di hadapan orang lain, yang akhirnya berakibat ia harus rela dirundung oleh beberapa murid badung di sekolah itu. Di luar sekolah, Fukami yang dari kecil sudah dirawat oleh seorang yakuza. Ia pun tentu melakukan berbagai pekerjaan keji layaknya seorang gangster, dari mencari sebuah informasi sampai membunuh gangster lainnya untuk kepentingan klan mereka. Namun sebenarnya bukan kemauan Fukami untuk menjadi seorang gangster atau yakuza, melainkan karena ia hanya ingin berbakti dan berterima kasih kepada Mashima, ayah angkatnya, karena telah merawatnya sedari kecil. Yang mana walaupun Fukami ini hanyalah anak angkat, nyatanya Mashima Yoshiki terlihat sangat menyayanginya sebagai anak sendiri. Setelah Fukami menyelesaikan tugasnya, ia yang saat itu hendak kembali ke sekolah untuk menjaga Yui, tiba-tiba bertemu dengan seorang yakuza yang bernama Nishimori. Dia adalah calon bos yakuza selanjutnya yang akan menggantikan Mashima, yakni bos generasi ke-6. Namun entah kenapa Nishimori ini terlihat sangat membenci Mashima dan juga semua anak buahnya termasuk Fukami. Dan pada hari itu Nishimori berkunjung ke kediaman Mashima tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperjelas mau dibawa kemana sih sebenarnya klan mereka. Karena semakin lama Mashima sebagai bos generasi kelima terlihat semakin lembek dan tidak terlalu memperdulikan klan mereka. Yang ia pedulikan hanyalah bisnisnya saja. Dan kekesalan Nishimori pun semakin memuncak saat mengetahui kalau Mashima yang dalam waktu dekat ini akan meninggalkan Jepang dan pergi ke luar negeri demi mengurus semua bisnisnya yang hanya menguntungkan diri sendiri dan seolah-olah telah membuang kepentingan klan mereka.
Di sekolah, Fukami yang terus mengawasi Yui sebagai petugas kebersihan pun terus menjaga jarak dengannya karena Yui sendiri sebenarnya tidak mengetahui kalau Fukami adalah anak angkat ayahnya. Namun tugas Fukami mengawasinya agak sedikit ringan karena ada teman pria Yui yang bernama Hiro yang selalu berada di sisinya. Yang mana Hiro ini adalah anak dari salah satu klan gangster di Jepang. Ya, jadi tugas Fukami pun jadi agak sedikit ringan. だからね、なんつったらいいかな。どこ掴んでもいいから。 Dan saat jam istirahat, Fukami yang saat itu hendak ngaso sebentar, lagi-lagi harus berurusan dengan para anak badung di sekolah yang selalu merundungnya. Yang walaupun Fukami sendiri sebenarnya sudah nggak tahan, namun ia harus berpura-pura lemah di hadapan anak-anak badung ini agar identitasnya tidak diketahui. Dan saat Fukami sudah dirundung, tiba-tiba anak buah Nishimori datang ke sekolah yang entah apa tujuannya. Tapi ia meminta agar Fukami ikut bersama mereka, yang katanya sih bos generasi ke-6 Nishimori ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah sampai di kediaman Nishimori, ternyata ia mengundang Fukami ke sana adalah untuk membahas ayah angkatnya, yakni Mashima Yoshiki yang hendak pergi ke luar negeri dan meninggalkan Jepang. Rupa-rupanya ia mengetahui alasan kenapa Mashima ingin meninggalkan Jepang, yakni karena Mashima sendiri hendak menguras semua aset-aset klan mereka dan membawanya kabur ke luar negeri. Ditambah lagi Nishimori meyakini kalau Mashima akan membinasakan semua klannya sebelum ia pergi ke luar negeri, termasuk Fukami. Namun karena Fukami sendiri tidak percaya dengan cerita tersebut, Nishimori pun memberitahukan sebuah rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh para petinggi klan yang akan sangat mengejutkannya. Yang ternyata orang yang telah membunuh ayah Fukami 20 tahun yang lalu adalah Mashima sendiri, ayah angkatnya. 真島で出世するためにはたとえ親兄弟時代らしいしのぎに舵を切りてなんで今になって Yap, ternyata ayah Fukami dahulu adalah seorang bos generasi keempat dari klan mereka. Dan pada saat itu Mashima membunuh ayahnya adalah untuk merebut tahta sebagai bos generasi kelima. Yang mana sebenarnya menyingkirkan pemimpin sebelumnya untuk merebut tahta adalah sesuatu yang sangat lazim dan lumrah di kalangan Yakuza. Namun entah kenapa Mashima setelah membunuh ayahnya, ia malah dengan sengaja merawat Fukami sebagai anak angkatnya. Yang jelas tujuan Nishimori memberitahukan fakta tersebut adalah agar Fukami mau membantunya menyingkirkan Mashima, supaya ia bisa segera mendapatkan tahta sebagai bos generasi ke-6 seperti yang dilakukan kepada ayah Fukami. So, 俺が6代目真島を取る今日はゆっくり休めよ Setelah mendengar cerita tersebut, Fukami yang sangat marah pun lantas mendatangi Mashima untuk bertanya langsung apakah benar kalau dia yang telah membunuh ayahnya. Dan setelah Fukami datang dengan murka, ternyata Mashima membenarkan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya 20 tahun yang lalu. Namun kedatangan Fukami kepadanya dengan fakta tersebut, Mashima bahkan tidak melarang Fukami untuk membunuhnya. Ia malah dengan senang hati jika harus mati di tangan Fukami. Namun walaupun Mashima sudah menyerahkan nyawa kepadanya, Fukami malah tidak bisa membunuh ayah angkatnya tersebut karena sudah menganggapnya sebagai ayah sendiri. Dan karena terlalu lama Fukami menarik pelatuknya, tiba-tiba anak buah Nishimori pun datang dan langsung membunuh Mashima. Di sisi lain, Nishimori yang sudah berhasil menyingkirkan Mashima lantas meminta seorang pria yang bernama Suzuki untuk membantunya mengambil alih tahta agar bisa segera dilantik menjadi bos generasi selanjutnya. Namun pelantikan tersebut tidak akan sah karena Mashima sendiri ternyata diketahui masih mempunyai seorang anak kandung yang bernama Honda dari istri keduanya yang seharusnya menjadi bos mereka untuk generasi ke-6. Karena Nishimori ini sangat ngebet sekali untuk menjadi bos generasi ke-6, ia pun lantas membawa si Honda untuk ia eksekusi juga agar tahta bisa segera menjadi miliknya. Namun tanpa diduga, alih-alih ingin mengeksekusi Honda, malah Nishimori lah yang tereksekusi di tangan Honda dan juga Suzuki. Honda-san!
Setelah Mashima dan Ishimori tewas, Honda lantas datang ke sekolah untuk mencari Yui dan juga Fukami untuk menangkap mereka. Yui hendak ditangkap hidup-hidup karena Honda ingin memaksanya untuk membuka sebuah berangkas milik ayahnya. Karena mungkin selain Mashima, putrinya Yui juga mengetahui kode berangkas tersebut. Sedangkan untuk Fukami, Honda akan mengeksekusinya karena mengira jika dibiarkan hidup maka Fukami akan menjadi ancaman. Karena mungkin ia juga mempunyai sebuah informasi rahasia yang bisa menghancurkan klan. Dan karena mereka tidak ingin terendus oleh pihak kepolisian, Honda pun menyewa 9 pembunuh bayaran yang gak terlalu profesional untuk membunuh Fukami. Di antaranya ada kakek-kakek sniper, 2 pasangan les biola, 2 pemuda yang banyak gaya, 1 pria culun dengan sepucuk pistol, 2 orang preman dan juga termasuk Inauka anak buah Honda. Setelah menyebarkan 9 orang untuk mencari Fukami dan juga Yui, si culun yang entah dari mana datangnya sudah memasuki sekolah dan membunuh semua orang yang ia temui. Dengan sepucuk pistol di tangannya, ia merasa sudah yang paling wah dan paling hebat di antara mereka, yang bisa menyelesaikan tugas dengan mudah. Namun begitu ia bertemu dengan Fukami, ternyata sementara itu para pembunuh bayaran lain, yakni 2 pemuda yang banyak gaya, ternyata sudah berhasil menemukan Yui yang saat itu bersama Hiro. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyeret Yui untuk diserahkan kepada Honda. Namun beruntungnya Hiro yang saat itu ada bersamanya masih bisa melindungi Yui. Tapi tidak berapa lama saat Hiro dan Yui mencoba kabur, di tengah jalan tiba-tiba mereka bertemu dengan Inauka anak buah Honda. Tidak ingin tertangkap, Hiro pun mencoba melawan Inauka sekuat tenaga. Namun sayang, ternyata Hiro tidak bisa menandinginya dan harus tewas di tangan Inauka. Dan setelah berhasil menemukan Yui, Fukami lantas berusaha membawanya kabur keluar sekolah dengan segera. Namun sayang, ternyata di luar sudah ada si kakek dengan snipernya yang sedang mengincar mereka. Tidak ingin mati konyol di tangan si kakek, Fukami lantas membawanya kembali ke dalam sekolah untuk mencari jalan lain. Namun karena Yui sendiri tidak mengenal Fukami sama sekali, ia pun meminta penjelasan dari Fukami tentang siapa dirinya dan kenapa orang-orang mengincar mereka. Fukami lantas memberitahukan dengan singkat kalau sebenarnya ia adalah anak angkat ayahnya yang selama ini ditugaskan untuk menjaganya. Fukami juga memberitahukan kalau ayahnya saat ini sudah tewas akibat perebutan tahta, maka dari itu mereka harus segera kabur dari sana. Namun sayang, karena terlalu lama bercerita, pembunuh bayaran lainnya, yakni 2 pasangan les biola, malah berhasil menemukan mereka. Setelah gagal menembak Fukami dan Yui, 2 les biola ini lantas mencari mereka ke perpustakaan sekolah karena Fukami bersembunyi di sana. Adu tembak-menembak antara Fukami dan 2 les biola pun tak terhindarkan di dalam perpustakaan. Namun karena salah satu dari mereka sangat gegabah dan tidak profesional, Fukami yang mencoba menggoceknya pun berhasil membunuhnya dengan mudah. Sementara itu setelah kekasihnya tewas, si les biola yang tidak terima lantas langsung menghampiri Fukami untuk berduel dengannya. Yang walaupun ia hanyalah seorang wanita yang terlihat urak-urakan, nyatanya wanita tersebut berhasil membuat Fukami kewalahan, bahkan hampir saja ditikam olehnya. Namun karena memang Fukami sudah terlatih sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh profesional, akhirnya Fukami pun berhasil mengeksekusi si wanita les biola tersebut. Ketika baru saja Fukami memenangkan pertarungan dan menghirup udara segar, tiba-tiba 2 pembunuh bayaran yang tersisa, yakni si preman, rupa-rupanya berhasil menemukan Fukami dan Yui yang saat itu sedang bersembunyi. Karena sudah kelelahan akibat pertarungan tadi, Fukami pun harus kewalahan dan babak belur menghadapi 2 preman tersebut. Namun lagi-lagi, karena Fukami adalah seorang pembunuh profesional yang terlatih sejak balita, dan dengan sedikit tenaga yang tersisa, akhirnya Fukami pun bisa mengalahkan mereka berdua.
Namun setelah Fukami babak belur gak karu-karuan, tiba-tiba lagi dan lagi Fukami harus menghadapi Inauka, anak buah Honda, yang ternyata ia belum tewas saat ditembak tadi. Dengan sisa tenaga yang Fukami miliki, mau tidak mau ia harus beradu tinju dengan Inauka untuk bisa melindungi Yui. Sementara di luar sekolah, Honda bersama Suzuki yang saat itu hendak masuk tiba-tiba dihampiri oleh si kakek yang meminta kompensasi karena telah mengikuti perintahnya. Namun bukannya kompensasi yang ia dapatkan, si kakek malah harus tewas karena dikhianati oleh Honda. Begitu juga dengan Suzuki yang juga harus tewas karena interupsi dengan tindakan Honda. Nashi de onegai shimasu. Setelah semua orang tewas, Honda dengan sepucuk pistolnya lantas pergi masuk ke dalam sekolah untuk mengeksekusi Fukami yang saat itu masih beradu tinju dengan Inauka dan langsung menembaknya. Setelah berhasil menembak Inauka dan juga Fukami, Honda yang saat itu merasa dirinya sudah menjadi pemenang atas semua perebutan tahta pun menghampiri Yui dan melampiaskan semua emosinya kepada Yui. Tentu alasan Honda melampiaskan semua emosinya itu adalah karena ia yang selama ini dibuang oleh Mashima, padahal dia juga adalah salah satu anak kandungnya. Namun saat Honda sudah merasa puas dengan balas dendamnya, tiba-tiba Aitsu no shingan o misete. Setelah berhasil membunuh Honda dan semua orang yang mengincar mereka, Fukami yang saat itu sudah sangat babak belur lantas meminta Yui untuk segera membunuhnya. Permintaan itu tentu dilakukan karena Fukami merasa bersalah kepada Yui karena telah membunuh ayahnya, Mashima, untuk membalas dendam atas kematian ayahnya 20 tahun yang lalu. Namun walaupun Fukami sudah memberitahukan semua kebenaran tersebut kepada Yui, nyatanya Yui tidak bisa membunuh Fukami dan memintanya untuk terus hidup agar ia bisa selalu melindunginya seperti permintaan terakhir ayahnya sebelum tewas di tangan Fukami. Arigatou. Tamat. Dan itulah dia A Janitor. Lumayan keren lah filmnya lur. Walaupun gak terlalu brutal dan beradrenalin, tapi cukup keren lah untuk ditonton sambil rebahan. Yowes, segitu aja dulu rangkuman film kali ini. Silakan subrek, like, dan komen kalau kalian suka. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dan ciao.